damai di hati. Saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Pendeta Feralina Lahibu dalam channel Bekal Spiritual. Di saat ini akan membekali kita semua ketika kita akan beraktivitas di hari ini, Kamis 28 Januari 2021. Saudara-saudara, semoga kita semua hari ini menikmati kemurahan dan anugerah Tuhan. Hari ini bagian firman Tuhan yang saya rindu bagikan kepada saudara-saudara sesuai dengan RHK Gemim terdapat dalam Yeskel pasal 48 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan bagi orang-orang inilah persembahan khusus yang kudus itu. Bagian imam-imam ialah panjangnya di utara dan selatan 25.000 hasta dan lebarnya di timur dan di barat 10.000 hasta, dan di tengah-tengahnya lah terletak tempat kudus Tuhan. Inilah bagian imam-imam yang sudah dikuduskan, yaitu Bani Zadok, yang memelihara kewajibannya terhadap aku dan yang tidak turut sesat dalam kesesatan orang Israel seperti orang-orang Lewi. Ini adalah bagian khusus bagi mereka dari tanah yang sudah dikhususkan, suatu hal yang maha kudus berbatasan dengan bagian orang-orang Lewi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, perenungan pagi hari ini diberi judul Ruang Maha Kudus, Tanda Kehadiran Tuhan, sesuai dengan RHK Gemim. Saya percaya bahwa dalam kehidupan kita selalu memberi ruang untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya. Amin. Sehingga hari ini firman Tuhan kembali menguatkan kita. Bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini berbicara tentang pembagian bagi imam-imam, yakni bagian khusus bagi mereka dari tanah yang sudah dikhususkan. Jadi bagian imam-imam ini adalah bagian khusus yang dikhususkan bagi mereka. Siapa? Yaitu Bani Zadok. Bani Zadok ini adalah keturunan Harun, keturunan Imam Harun, saudara-saudara. Sehingga mereka dikhususkan dalam pembagian tanah-tanah bagi suku-suku Israel, bagian khusus, dan tempat di mana menjadi bagian mereka, di situ ada tempat khusus untuk Tuhan. Dikatakan bahwa dan di tengah-tengahnya terletak tempat kudus Tuhan. Mengapa saudara-saudara mereka mendapat bagian khusus dari tanah yang dikhususkan untuk mereka? Karena dikatakan tanah ini khusus, di tengah-tengah ada tempat kudus Tuhan. Karena mereka melayani Tuhan. Mereka, firman Tuhan berkata, mereka memelihara kewajiban terhadap Tuhan. Sehingga hari ini pesan firman Tuhan yang pertama, memelihara kewajiban terhadap Tuhan. Saya mau katakan bahwa ada banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mengabaikan tugas dan tanggung jawab, mengabaikan kewajiban terhadap Tuhan. Padahal ketika kita melakukan tugas tanggung jawab kita kepada Tuhan secara maksimal, Tuhan juga akan memperhatikan kehidupan kita. Seperti halnya Bani Zadok, Tuhan memperhatikan mereka, sehingga Tuhan mengkhususkan tanah bagi mereka, tanah yang khusus, di mana tempat mereka itu ada tempat kudus Tuhan, saudara-saudara, karena mereka melayani Tuhan. Berbicara memelihara kewajiban, kalau bicara memelihara berarti menjaga, merawat, ya, mengindahkan sesuatu yang dijaga dengan baik, sehingga Bani Zadok ini memelihara kewajiban di hadapan Tuhan. Artinya mereka menjaga tugas dan tanggung jawab, kewajiban mereka di hadapan Tuhan. Tidak pernah mereka abaikan. Mereka selalu melayani Tuhan dengan baik dan secara maksimal, sehingga Tuhan memperhatikan kehidupan mereka. Saya percaya saudara-saudara, kehidupan hamba-hamba Tuhan itu akan diurus oleh Tuhan. Amin. Tapi ada banyak orang mengabaikan tugas tanggung jawab.
dalam pelayanan. Kalau suka datang, kalau suka melayani. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang mut-mutan melayani Tuhan. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan bahwa marilah kita melakukan kewajiban kita, memelihara kewajiban kita, sehingga Tuhan juga akan memelihara kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Kalau ada banyak pelayan Tuhan yang mengabaikan tugas tanggung jawab hari ini, bertobat. Dan mari lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Amin, saudara. Dan yang kedua, Tuhan berfirman bahwa mereka ini tidak sesat dalam kesesatan orang Israel. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau bicara sesat, kita mengingat perkataan Paulus. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Orang kalau melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya, wah, itu satu hal yang luar biasa. Tapi saudara-saudara, orang baik pun akan tersesat kalau bergaul dengan orang yang tidak baik. Kalau dalam pergaulannya buruk, sekalipun dia hidup dalam keluarga, dalam komunitas yang baik, tetapi saudara-saudara, kalau dia bergaul, salah bergaul, wah, dia akan terjerumus dalam jurang kebinasaan. Sehingga hari ini Tuhan begitu luar biasa. Tuhan memandang para Bani Sadok ini, para imam-imam ini, Tuhan memandang mereka. Mereka tidak melakukan hal-hal yang tersesat. Mereka tidak melakukan kesesatan seperti orang-orang Israel pada saat itu, saudara-saudara. Sehingga memang benar-benar Bani Sadok ini spesial di hadapan Tuhan. Bani Sadok ini istimewa di hadapan Tuhan, sehingga mereka mendapat bagian yang khusus di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan kita semua hari ini, janganlah kita sesat dalam menjalani kehidupan ini. Ada banyak orang tersesat, sehingga kalau kita rajin baca firman Tuhan, saya selalu ingatkan, kalau kita rajin baca Alkitab, kita rajin merenungkan firman Tuhan, firman Tuhan adalah pelita dan terang dalam kehidupan kita. Kalau kita rajin membaca firman Tuhan, pasti kita tidak akan tersesat. Karena orang yang tersesat adalah orang yang jalannya gelap. Tapi orang kalau jalannya terang tidak akan tersesat, saudara-saudara. Amin. Ada banyak bapak-bapak yang tersesat, ya, yang bahugel, menyambung ayam, saudara, itu tersesat namanya, saudara. Ada banyak ibu-ibu juga yang selingkuh, itu tersesat namanya. Sehingga kalau hari ini hidup kita tersesat, mari bertobat kembali kepada Tuhan, saudara. Sediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup kita. Saya mengingat, ada satu kalimat, saudara-saudara, yang berkata, ada satu ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun dalam kehidupan kita. Yang hanya bisa diisi adalah Tuhan. Untuk itu sediakan tempat, sediakan ruang dalam hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Semoga firman ini memberkati, menyertai kehidupan kita di sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.